Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita insyaallah akan melanjutkan serial kelas kita dalam Ulumul Quran kelas 103. Dan insya Allah di pagi hari ini akan masuk dalam serial subkelas yang ketiga ya, yakni debat dalam Al-Quran. Dan pengisi dan atau pemateri kelas di hari ini adalah Ustadz Zuhroni. Dan sepertinya Ustadz Zuhroni belum masuk ke dalam room ya. Kita masih menunggu sebentar. Jadi para peserta bisa untuk mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang bermanfaat terlebih dahulu sambil menunggu Ustadz Zuhroni masuk ke dalam room. Alhamdulillah Ustadz sudah bersama kita, sudah memasuki ruang Zoom. Eh, Mari kita mulai kelas ini dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bisa untuk disiapkan catatan ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan di dalam
kelas di hari ini. Kepada Ustadz Zuhroni kami persilahkan. Cek, cek kedengaran suaranya ya. Kedengaran Ustadz tapi masih agak kecil. Oh, masih kecil ya. Sebentar. Eh, mana ya misalnya? Oh, ini kayaknya udah maksimal nih. Belum Oke, kedengaran ya? Atau sudah ya, sudah. Mungkin peserta lain bisa mengkonfirmasi juga. oh, ini Anda mentokin dulu. Ya, cek cek gimana? Cukup ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu ya di dunia maya, ya, melanjutkan pembahasan kita terkait dengan ulumul Quran yang masih menjadi lanjutan ya dari ulumul Quran kelas 1, kelas 2, kemudian kemarin juga sudah sempat ada dua pembahasan ya, yang terakhir tentang sumpah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di pembahasan terkait dengan jadal atau debat ya. Yang mana ini masih sinambung sebenarnya dengan pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang sumpah dalam Al-Quran, yang mana tujuan sumpah ini salah satunya adalah untuk meyakinkan ya, meyakinkan lawan bicara ya, untuk membantah suatu keraguan yang ada di benak para mukhatab atau yang lawan bicara. Maka debat ini juga merupakan salah satu thariqah untuk meyakinkan dan menghilangkan syubhat atau suatu suatu yang ada di benak pendengar atau lawan bicara. Namun debat ini lebih ke mengalahkan ya, memang ada unsur munazaah ya, atau mengalahkan, mughalabah ya. Nah, maka kita akan lihat ya sedikit-sedikit ya, sama-sama kita akan lihat bersama-sama eh, bagaimana debat di dalam Al-Quran, bagaimana metodenya, ya, contoh-contohnya bagaimana, dan bagaimana kita bisa mencoba untuk, kalaupun misalnya ada situasi di mana berdebat, kita coba menggunakan metode Al-Quran. Seperti itu ya. Karena metode Al-Quran ini metode yang terbaik. Ya, nanti kita akan singgung ya terkait hal ini. Ya, ini screen Anda sudah kelihatan ya? Sudah Ustadz. Sudah ya. Nah, ini kita berarti sudah di eh, nomor 7 ya, debat dalam Al-Quran ini. Nah, oke, Anda akan share screen sekarang. Sebentar. Oke. Nah, ya, panduan kita masih sama ya dengan yang kemarin. Dan ini nanti kita akan lihat potongan-potongannya dan Ana usahakan untuk terjemahkan semuanya. Tapi memang untuk di slide ya memang ada beberapa yang belum diterjemahkan ya. Jadi mungkin bisa dicatat ya. Jadi di 103 ini ada 4 ya poin, yang mana ini semuanya merupakan salah satu bentuk uslub ya atau gaya bahasa Al-Quran ya. Ada perumpamaan, mathal ya, ada sumpah, debat, dan insya Allah di pekan depan kita akan bahas kisah. Nah, ini masih terus 3 ya harusnya. Jadi apa tujuan dari kita pada hari ini ya, diskusi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta mampu menjelaskan tentang tujuan debat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, peserta mau menjelaskan definisi jadal atau debat ya, secara etimologi dan terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Kemudian peserta juga dapat menjelaskan contoh debat dalam Al-Quran ya. Jadi contoh debat ini maksudnya nanti debat ini jenisnya apa. Nanti ada beberapa pembagiannya. Sampai sini anak rasa masih masih ini ya. Oh, ini masih ruang linguistik yang belum diganti. Oke, kita langsung aja masuk ke definisi ya. Jadi definisi jadal
ya, itu artinya kokoh atau kuat secara bahasa, ya. Contohnya jadaltul habla au ahkamtu fatlahu. Jadi jadal tuh al-habla ini maksudnya bukan saya mendebat tali gitu atau ikatan ya, tapi saya mengokohkan, menguatkan. Nah, jadi memang definisi jadal itu dalam bahasa lebih berputar ke arah kokoh atau kuat. Maka dalam bahasa biasa kenapa kok para ulama itu selalu menyebutkan definisi bahasa? Karena definisi bahasa ini akan nyambung dengan definisi istilah, secara istilah. Nah, secara istilah dia didefinisikan sebagai mufawadah atau bertukar pikiran dengan tujuan saling mengalahkan dan mengungguli lawan bicara. Ya, itu definisi secara istilah. Nah, adapun dalam Al-Quran, ya, debat-debat dalam Al-Quran ini adalah argumen-argumen serta dalil-dalil Al-Quran yang eh, bertujuan untuk memberikan hidayah bagi orang-orang kafir dan juga mengalahkan orang-orang yang keras kepala, ya, dengan cara kita menjelaskan kebenaran dan menanamkannya ke benak manusia. Maka eh, ini makanya saya tadi bilang ini eh, selaras dengan pembahasan terkait sumpah. Karena kan sumpah kemarin juga sama ya. Sumpah itu ada bagian yang kita ingin menghilangkan syubhat yang ada di orang-orang yang punya penentangan terhadap argumen yang kita bawa seperti itu. Maka kita lawannya dengan sumpah. Nah, kalau ini kita lawannya dengan debat. Jadi bedanya kalau sumpah kan hanya kita ingin memastikan atau menguatkan pendapat kita ya dengan satu uslub yaitu sumpah dengan satu gaya. Tapi kalau debat ini kita menggunakan argumen-argumen ya. Kita melawannya dengan argumen. Jadi tujuannya sama, cuma metodenya berbeda. Nah, makanya dipisahkan ya tentunya antara sumpah dengan jadal. Nah, kemudian di sini ada sedikit sebentar. Ada referensi terkait definisi jadal yang lain dari kitab yang lain. Ya, kalau di sini saya banyak ambilnya dari Mabahis ya, Mabahis fil Ulumul Quran. Di sini ada definisi juga dari kitab yang lain yang mana disebutkan wal jadal muqabalatul hujjah bil hujjah. Jadi melawan hujjah dengan hujjah, itu definisi jadal. Ini juga definisi yang cukup clear ya. Jadi ketika seorang membawakan hujjah, kita lawan dengan hujjah, maka itu sudah disebut jadal, sudah disebut debat, ya. Dan ini penting juga untuk kita memahami misalnya larangan-larangan para ulama. Seperti contohnya misalnya di Ushulus Sunnah Imam Ahmad melarang jadal fi ayat sifat. Maksudnya jadal ini gimana gitu kan? Jadi ketika eh, misalnya kita bicara tentang ayat-ayat sifat, ya, kemudian ada yang membantah, maka ini menurut perkataan Imam Ahmad, ya, itu kita tidak boleh terlibat di situ. Ya, tidak boleh terlibat di situ. Karena muqabalatul hujjah bil hujjah ini sudah termasuk jadal. Ya, melawan suatu hujjah dengan hujjah yang lain ini termasuk jadal. Tentunya ini satu pendapat yang mana ini pun jika diterangkan oleh para ulama Hambali sendiri ini sudah ditinggalkan ya oleh Imam Ahmad. Artinya Imam Ahmad juga akhirnya terlibat juga dengan perdebatan, tapi beliau sangat hati-hatilah kurang lebih seperti itu. Kita tidak berpanjang di sisi itu, tapi intinya ini pentingnya kita mempelajari definisi itu ya. Ketika kita mendengar kalam ulama, kita harus tahu, oh itu maksudnya jadal salah satunya. Termasuk juga mendengar ayat di Al-Quran. Kemudian wal mujadalah ya munadharatu wal mukhasamah. Munadharah ya debat ya dan mukhasamah dan saling tadi mengalahkan. Kemudian istilahan ya ini dari definisi kitab yang lain tadi ya, kitab Dirasat fi Ulumil Quran. Al-jadal huwa ihtijajul mutakallim ala ma yuridu isbatahu ya. Ala ma yuridu isbatahu ya. Bi hujjatin ya. Jadi al-jadal itu adalah ihtijajul mutakallim pembawaan mutakalim atau mutakalim yang membawa hujjah untuk sesuatu yang mau dia tetapkan ya dengan suatu hujjah yang taqta'ul mu'anida yang memotong atau mengalahkan atau men-take down ya mu'anid orang yang menentangnya ala tariqati ahli kalam. Nah, fihi ala tariqati ahli kalam.
dengan thariqahnya ahlul kalam. Nah, di sini ada kritik ya tentunya, ya. Ala thariqati ahlul kalam ini dikritik oleh banyak ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di mana beliau mengatakan bahwasanya thariqatul ahlul kalam ini tidak mesti wajib digunakan di dalam debat, ya. Jadi kalau dari thariqatul ahlul kalam ini jalannya ahlul kalam, jalannya ahlu rasio atau orang yang memang berkecimpung di dunia perdebatan, biasanya akidah gitu ya, atau orang-orang yang berkecimpung di dunia mantik ya. Ini em, banyak menggunakan rasio-rasio, logika-logika dan ada aturan-aturan mainnya. Itu yang dimaksud di sini ya. Jadi yang disebut debat ya menurut definisi ini itu yang hanya yang menggunakan aturan-aturan baku dalam ilmu logika, ilmu rasio. Nah, ini panjang sekali tentunya kalau kita jelaskan satu persatu, tapi biasanya yang paling sederhana adalah misalnya harus menyebutkan definisi dengan rinci, ya. Karena disebutkan misalnya di salah satu bait ya madarikul ulumi fil ayani mahsuratun fil haddi wal burhani. Pengetahuan terhadap sesuatu itu terbatasi hanya dengan definisi dan dalil burhan ya. Nah, definisi ini dalam ilmu kalam ini sangat dipegang, harus benar-benar jelas seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau definisinya nggak jelas nanti dibantah lagi definisinya. Makanya kalau kita baca kitab misalnya usul fikih itu banyak sekali debat panjang terkait dengan definisi. Karena mereka harus tetapkan dulu definisi secara clear, baru kemudian mereka bisa berdebat seperti itu. Ini maksud salah satunya thariqati ahlul kalam. Ini tidak 100% salah, tapi dibilang benar juga tidak juga ya. Karena apa? Dalam Al-Quran, kalau Allah menjelaskan sesuatu nanti kita akan lihat thariqatul Quran dalam berdebat ya, itu tidak harus seperti itu, tidak harus mulai dari definisi, mulai dari hadnya apa atau definisinya, kemudian burhannya begini, kiasnya begini dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kadang-kadang kata-kata yang digunakan sederhana sekali tapi sangat mudah dipahami oleh siapapun. Nah, ini thariqatul Quran. Makanya ini definisi yang banyak dikritik ya, diantaranya Syekhul Islam tadi saya sudah sebutkan. Dan bahkan beliau lebih keras lagi mengkritiknya bahwasanya apa yang digunakan alul kalam atau mantik itu tidak akan bisa mengantarkan kepada apa yang mereka tuju gitu ya. Jadi misalnya mereka menggunakan metode itu untuk mengenal Allah, mereka nggak akan sampai ke tujuan itu dan sebagainya. Itu mungkin di topik yang lain ya. Tapi intinya definisi ini mungkin kurang begitu layak kita pakai. Yang lebih kita pakai adalah yang di sini aja ya. Jadi mu'arada ala sabilil munaza'ah muqalabah li ilzamil khasm. Atau tadi saja muqabalatul hujjah bil hujjah ya. Jadi definisi jadal adalah melawan hujjah dengan hujjah ya. Kalau ditambahin di terminologinya ada unsur mughalabah atau mengalahkan ya li ilzamil khasm supaya khasmnya ini bisa menerima apa yang hujahnya kita gitu. Ya mungkin terlalu panjang juga ya kita akan lanjut ya. Nah, manusia dan perdebatan ini kita lihat menarik sekali. Kenapa kita mengangkat tema debat ini dan para ulama juga mengangkat tema debat? Karena ternyata manusia ini tidak lepas dari perdebatan ya. Dan bahkan Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 54, "Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala." Dan manusia itu sungguh paling banyak mendebat ya. Dan bahkan nanti di hari akhir, sampai hari akhir ya, sampai hari akhir manusia itu akan berdebat. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ya. Pada hari di mana ya manusia masing-masing diri datang untuk membela dirinya sendiri. Itu di sini Allah menggunakan kata tujadilu, debat. Debat untuk membela dirinya. Ya. Jadi memang manusia ini hidupnya penuh dengan debat ya. Jadi udah disebutkan aksara syai'in jadalah dan bahkan sampai hari akhir pun masih berdebat. Dan dalam Al-Qur'an sendiri ada 29 kali muncul ya, yang terbagi dalam 16 surat dan kurang lebih 27 ayat. Ya, ini list-listnya di sini ana screenshotkan. Ini dari kitab Mu'jamul Mufakhros li Al-Fadhil Quran karya Syekh Fuad Abdul Baqi ya, kalau tidak salah. Ya, ini jadi memang beliau melakukan listing ya terhadap lafadz jadal dan ternyata muncul 29 kali. Ini cukup banyak ya. Dan ini juga nanti tentunya tidak akan kita bedah satu persatu, kita hanya akan bedah sebagian saja. Tapi bagi rekan-rekan
yang ingin untuk melihat lagi tentang usul-usul jadal yang lain yang tidak disebutkan bisa merujuk ke sini ya. Kemudian, nggak muncul. Oh, oke. Okay. Ya, jadi jenis-jenis perdebatan dalam secara umum gitu ya. Jadi debat itu ada yang madmum, ada yang mahmud, ada yang terpuji, ada yang mahmud, ada yang madmum ya. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji intinya adalah bertujuan untuk menampakkan, mencari dan membela kebenaran. Sedangkan debat yang tercela hanya memperturutkan hawa nafsu. Contoh debat yang terpuji, kita tahu sendiri, yang pertama kali melakukan debat yang terpuji ini adalah malaikat, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini bertanya, malaikat berdebat ya, kalau di bahasanya para ulama ini juga termasuk berdebat ya. Kenapa? Karena malaikat menyampaikan hujah dan kemudian Allah menyampaikan hujah. Jadi sesuai dengan definisi tadi ya, muqabalatul hujjah bil hujjah. Jadi malaikat bertanya kepada Allah. Tapi bukan tujuan, kalau kita lihat tafsir misalnya di Ibnu Katsir dan lainnya, malaikat ini tidak sedang tidak setuju dengan Allah, bukan, tapi ingin mempertanyakan hikmahnya, gitu kan? Malaikat bertanya, kenapa engkau jadikan zat yang atau sesuatu yang akan membuat kerusakan itu menjadi khalifah, gitu kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini senantiasa bertasbih kepadamu dan senantiasa mensucikanmu, begitu kan? Kan enggak ya, menurut malaikat enggak make sense gitu kan? Ada makhluk nih yang jelas yang para ulama sebutkan antara malaikat itu sudah tahu karakter manusia dari awal atau malaikat melihat ada makhluk sebelumnya yang telah membuat kerusakan di muka bumi yang mirip-mirip dengan manusia seperti itu. Jadi malaikat dengan dalil itu mereka mengatakan bagaimana bisa, kenapa Allah kok ciptakan, kenapa nggak kami saja yang jadi yang jadi ini khalifah, begitu kan? Meskipun malaikat sendiri ya tadi, malaikat sendiri sudah menerima, maksudnya malaikat tidak dalam rangka untuk tidak setuju, tapi malaikat hanya bertanya hikmahnya. Maka Allah jawab kan, apa? Kalau ini alamu ma la ta'lamun, ya Allah jawab, ini alamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui, seperti itu. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya telah disebutkan ya lebih jelas bagaimana Allah memberikan hujah ini. Kita tidak perpanjang di sisi itu karena kita masih ada yang lainnya, yaitu debat yang tercela nih. Jadi kalau debat yang terpuji tadi ya, contohnya debat malaikat dengan Allah, ya, mempertanyakan. Ini terpuji. Kenapa terpuji? Karena kita ingin menunjukkan kebenaran, kita ingin mencari hikmah, ya. Nanti misalnya debat-debatnya Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim berdebat dengan tujuan untuk menyampaikan hikmah, untuk membela kebenaran, untuk menunjukkan kebenaran. Ya, maka ini termasuk debat yang terpuji. Ada pun debat yang tercela seperti contohnya di sini di surat Az-Zukhruf ya ayat 58. Wa qalu a'alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ya, mereka berkata, ya, a'alihatuna khairun amhu, ya, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia. Jadi ini tidak dalam rangka mencari kebenaran, ya, tidak dalam rangka mencari kebenaran, tapi mereka hanya bantah-bantahan saja. Jadi debat, sengaja mendebat hanya untuk membantah saja. Ma darabuhu laka illa jadala, makanya Allah katakan tidaklah mereka memberikan perumpamaan kecuali hanya dengan tujuan membantah, ya kan? Balhum qaumun khasimun, ya. Adapun sebenarnya mereka adalah kaum-kaum yang suka bertengkar. Jadi debat yang tercela, debat yang hanya bertujuan untuk membantah. Makanya pertanyaan tercela adalah pertanyaan yang cuma untuk ngorek-ngorek atau membantah saja, ya. Atau disebut ulama ta'annud, ya. Makanya nggak boleh kita bertanya misalnya dengan rangka itu, dalam rangka itu, ya. Itu termasuk sama dengan debat yang tercela. Kemudian Allah sendiri gariskan ya, bahwasanya ketika berdebat itu kita harus hanya menggunakan debat yang terpuji, debat yang ahsan,
Ya, sebagaimana Allah katakan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Ya, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, ya, beberapa ayat yang lain, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi debatlah ahlul kitab dengan yang terbaik, dengan metode yang terbaik, ya, tidak pakai mencela-cela. Jadi sampaikan saja argumen dan sebagainya. Ya, kalau dalam ilmu misalnya apa, bukan filosofi ya, seperti ada ad hominem, ya, tidak boleh menyerang, ya, karena kalau menyerang itu sudah masuk logikal falasi, ya, masuk falasi, termasuk kesalahan dalam berpikir, sehingga nggak akan dipakai. Begitu juga Al-Quran tidak boleh mencela, makanya wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela apa yang mereka seru selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairin. Karena nanti mereka akan balik mencela. Nah, ini salah satu thariqatul jadal. Jadi kalau sudah kita melihat ada debat kemudian pakai mencela-cela, pakai menyerang personal, itu sudah debat yang tidak sehat dan debat yang bisa jadi masuk ke debat yang tercela. Ya. Oke. Kemudian cara Al-Quran mendebat. Ya. Tadi kita sudah sebutkan di awal bahwasanya Al-Quran itu ketika ada yang mengatakan definisi debat itu hanya yang sesuai dengan thariqatu ahlil kalam, maka dibantah oleh para ulama. Karena uslub debat dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa yang tepat sasaran, langsung dapat diterima oleh awam, ya, sekalipun tanpa perlu berpikir yang terlalu rumit, seperti itu. Dan tapi kadang-kadang memang ada beberapa aspek di mana Al-Quran itu menggunakan metode mendetail. Maksudnya mendetail di sini mudah dipahami oleh orang awam, tapi kalau diuraikan secara mendetail ini juga ada ilmunya lah, seperti itu. Maksudnya ini ada, bisalah disambung-sambungkan dengan thariqatu ahlil kalam yang disebut di awal tadi. Tapi sebenarnya itu sederhana saja kita pahaminya. Seperti itu. Nah, nanti akan kita kasih contoh ya. Nah, alasan kenapa Al-Quran ini mendebat dengan bahasa sederhana, ya, atau dengan uslub seperti ini. Yang pertama adalah Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang jelas, ya. Allah sebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, kemudian di ayat yang lain alif lam ra tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Di sini Allah sebutkan bahwasanya ayat-ayat kitabnya Qur'anin mubin, ya, Quran yang jelas, ya. Kemudian disebutkan Quran itu juga turun dalam bahasa Arab, ya. La'allakum ta'qilun, supaya kamu berpikir, supaya kalian berpikir. Ini artinya Quran itu turun, ya, kepada bangsa Arab saat itu ya mereka paham, mereka pahami bahasa itu. Tidak mereka bingung, ya, dengan kata-kata uslub yang digunakan Al-Quran. Mereka pahami sekali. Gitu. Makanya sudah turun dengan bahasa Arab, jelas lagi, ya, bahasanya jelas lagi. Itulah alasan pertama, ya, kenapa Al-Quran itu menggunakan bahasa yang tepat sasaran dan cenderung simple, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, alasan kedua, ini dari fitrah kita, ya. Ketika kita itu telah bisa menjelaskan ilmu dengan sederhana, itu menunjukkan memang kita benar-benar paham, ya, terhadap ilmu tersebut. Dan Al-Quran kita tahu sendiri turun dari zat yang alim, yang paling maha berilmu, ya. Maka Allah sengaja gunakan bahasa yang sederhana supaya ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah, ya, betapa dalamnya ilmu Allah, ya, dan yang tentunya kita nggak bisa bayangkan, ya, karena memang sangat luar biasa, ya, sedikit besar atau apapun itu Allah ketahui, ya, dan ini juga lebih mudah dicerna, ya. Bayangkan kalau kita bicara, kita baru belajar misalnya suatu ilmu fisika, gitu, ya. Kemudian kita menjelaskan ke orang awam. Mungkin orang awam nggak paham, gitu. Tapi kalau orang sudah pelajari itu bertahun-tahun, dia kadang-kadang sederhana saja menjelaskannya dan itu sangat mudah dipahami. Ya, ini salah satu cara, ya, atau salah satu uslub mengapa kok Al-Quran menggunakan bahasa yang seperti itu. Kenapa nggak pakai thariqatu ahlil kalam, pakai had, burhan dan sebagainya? Karena itu rumit. Ya, orang awam bingung. Kadang-kadang orang yang tidak paham terhadap ilmu-ilmu tersebut bisa bingung. Sedangkan Al-Quran itu debatnya sangat sederhana, ya. Kemudian yang ketiga adalah sandaran fitrah jiwa yang percaya kepada apa yang disaksikan. Ya, ini maksudnya adalah ketika kita tuh mendengar suatu hujah itu simple,
ya, debat dengan hujah yang sangat simpel, maka efeknya akan lebih kuat. Efeknya akan jauh lebih kuat. Makanya kalau kita lihat misalnya di debat antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ya. Kita tahu kan Nabi Ibrahim pernah berdebat dengan Raja Namrud. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Qala Ibrahimu apa tuh bilang yang innallaha yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit ya, ayatnya itu. Nah, di situ Nabi Ibrahim menggunakan metode debat yang sederhana ya sebenarnya, sederhana saja. Jadi beliau langsung sebutkan kenapa kok Namrud itu salah ketika dia mengklaim dirinya itu seperti Rob gitu ya. Pertama beliau langsung menggunakan perumpamaan yang mudah dipahami ya. Tuhanku itu bisa menghidupkan dan mematikan, gitu kan? Tapi ternyata Namrud nih ya, dia ini ya, maksudnya ya dia nggak setuju. Oh, Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Meskipun ini beda, yang dimaksud Nabi Ibrahim dengan Namrud ini beda, karena Nabi Ibrahim mengatakan menghidupkan dan mematikan ini ya dari sesuatu yang mati awalnya, kemudian jadi hidup, misalnya kan seperti itu. Dari tumbuhan bumi yang mati jadi hidup, manusia yang awalnya tidak ada nyawa kemudian hidup jadinya ada nyawanya dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Sedangkan yang dimaksud Namrud adalah hidup dan mati itu, menghidupkan tuh berarti membiarkan hidup. Jadi ada dua orang nih. Satu orang dibunuh, satu orang dibiarkan hidup. Berarti ini menghidupkan dan mematikan menurut Namrud. Maka Nabi Ibrahim bantah ya, debat argumen itu dengan membawakan perumpamaan lain yang juga sederhana, tapi tidak bisa dibantah. Ya, Nabi Ibrahim langsung katakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah datangkan matahari itu dari timur. Coba fa'ti biha minal maghrib. Cuma gitu aja ya debatnya ya. Ya udah, kamu masih gak setuju dengan itu. Oke, aku punya argumen lain gitu kan, kata Nabi Ibrahim. Coba datangkan matahari dari barat. Langsung fabuhital ladzi kafar. Langsung tidak bisa menjawab, ya. Langsung diam. Karena Nabi Ibrahim langsung menyerang menggunakan argumen yang sangat kuat tapi sederhana. Maksudnya satu kalimat atau dua kalimat tapi benar-benar tajam gitu ya. Nah, itu yang kita lihat dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Al-Qur'an menggunakan argumen yang sangat sederhana tapi itu langsung masuk ya. Contohnya misalnya surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu, humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan sesuatu itu sendiri, ya. Cuma dua kata, tapi itu kalau dipikir, direnungkan, itu sudah menetapkan ya adanya zat yang menciptakan tanpa harus berpanjang-panjang menggunakan thariqatul ahlil kalam ya. Thariqatul ahlil kalam kan sangat panjang tuh, dari begini, jauhar, arad dan lain-lain. Al-Quran cuma menggunakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sudah. Itu cara Al-Quran mendebat seperti itu ya. Jadi sederhana tapi tepat sasaran dan langsung tanpa berbelit-belit. Oke. Kemudian, nah sekarang kita mulai masuk ke jenis-jenisnya. Ini masih ada waktu sekitar 25 menit ya. 25 menit atau 30 menitan. Ya semoga cukup ya. Ini kita ulas satu persatu. Ini yang menarik ya sebenarnya. Yang inti dari materi ini yaitu jenis-jenis debat dalam Al-Quran. Ya. Ini yang pertama ya, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah berupa ayat-ayat kauniyah ya, yang dengannya kita diperintahkan untuk berpikir dan tadabbur untuk mencari istidlal atas pokok akidah. Jadi yang pertama ini Allah sebutkan ayat-ayat kauniyah. Contohnya yang disebutkan di bawah ya. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai manusia, wa'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian, ya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang mana menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Semoga kalian atau supaya kalian itu bertakwa. Nah, di sini Allah kasih perintahnya, u'budu rabbakum, atau kalau menurut
Ibnu Abbas ya kalau nggak salah, itu setiap kata ubudu itu maknanya wahidu ya, tauhidkanlah Allah ya. Jadi sembahlah Allah atau tauhidkanlah Allah yang menciptakan kalian. Nah, sekarang kenapa kita harus menyembah Allah seperti itu kan? Ini kan Allah memberikan perintah. Kemudian di selanjutnya, ayat selanjutnya, ini Allah berikan ayat-ayat kauniyah yang mana itu menjadi alasan ya, yang menjadi alasan untuk kita menyembah Allah saja. Kenapa? Karena alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ada beberapa ayat di sini. Pertama, Allah yang menciptakan kalian, ya, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menjadikan kalian bumi itu sebagai hamparan, ya, kemudian langit itu sebagai pondasi gitu ya, atau bangunan ya, atau atap ya. Wa anzala minas sama'i ma'an, kemudian yang menurunkan dari langit itu air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang mana dari air yang turun dari langit tersebut ya Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Maka di akhir fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu niddan atau seruan-seruan yang lain sedangkan kalian dalam posisi mengetahui. Ini kan satu ayat yang ya kenapa kita harus bertauhid pada Allah, ya kan? Kenapa kita harus menyembah Allah saja? Karena Allah hanya Allah saja yang menciptakan ini semua, dan ini sudah diakui ya ketika kita tahu mungkin baca ya bahwasanya orang Quraisy itu mereka mengakui bahwasanya Allah sajalah yang menciptakan semuanya ya. Di beberapa ayat ya, di banyak ayat itu disebutkan siapa siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul mayta minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan seterusnya itu disebutkan, ditanyakan kepada orang Quraisy, maka mereka mengatakan kulillah. Mereka mengatakan Allah. Qul Allah. Ya. Allah lah yang menciptakan itu semuanya. Ya. Jadi mereka mengakui hal ini, tapi mereka tidak beriman. Mereka tidak mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid. Maka Allah bawakan dalil itu lagi. Setiap Allah menegaskan, memerintahkan tauhid, maka Allah bawakan dalil-dalil terkait ayat kauniyah. Ini termasuk cara mendebat Allah ya. Jadi kalau kita baca-baca ayat-ayat yang lain, ketika Allah memerintahkan sesuatu atau mau membantah orang-orang Quraisy yang tidak mau mentauhidkan Allah, maka Allah bawakan ayat-ayat kauniyah. Ya. Kemudian, nah ini jenis debat yang kedua, ya ini terkait dengan untuk bagaimana thariqatul Quran dalam mendebat para penentang ya, dan mengalahkan para pembangkang. Maksudnya mengalahkan hujahnya ya. Nah, di poin ini ada beberapa bentuk ya. Yang pertama ya, yang pertama ini taqrirul mukhatab bi thariqil istifham ya. Menetapkan ya atau mengajak bicara mukhatab ya ini ya, mengajak mukhatab ini berpikir dengan cara pertanyaan retoris kalau kita bilangnya, thariqatul istifham, bertanya dengan bertanya. Anil umur allati yuslimu bihal khosomu wa tuslimu bihal uqul ya. Ya, yang mana perkara ini sebenarnya perkara yang disetujui, disepakati oleh penentang dan juga disepakati oleh akal ya, hatta ya'tarifa bima yungkiruhu ya, hingga mereka paham apa yang mereka ingkari gitu ya. Nah, contohnya ya, kal istidlali bil khalqi ala wujudil khaliq ya, fi misli qouli ta'ala. Bagaimana contohnya begini, ketika Allah ingin menetapkan bahwasanya hanya Allah, bahwasanya ada, khaliq itu ada ya, pencipta itu ada. Maka Allah menggunakan beberapa di surat At-Tur ini ya, di surat At-Tur ini Allah menggunakan beberapa hujah. Di mana hujahnya ini sebenarnya lebih ke pertanyaan retoris. Ya, kalau kita pikir ya sebenarnya nggak perlu dijawab gitu ya. Karena jelas jawabannya. Ya. Nah, ini contohnya ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu atau mereka yang menciptakan sendiri? Jadi ini sederhana ya, cuma satu ayat, tapi ini kalau dipikir lebih dalam, ini sebenarnya ayat yang sangat
dalam sekali. Makanya ada sahabat Jubair bin Mut'im ya, itu beliau cerita ketika mendengar surat At-Tur, ya, beliau katakan, kada kolbi yatiru, seolah-olah hatiku ini terbang karena sangat kuatnya ya hujah yang disampaikan di surat At-Tur ini ya. Dari yang pertama ini ya, apakah mereka diciptakan dari sesuatu atau mereka menciptakan? Karena kan logikanya nggak mungkin manusia menciptakan diri sendiri ya kan. Benda yang tidak ada bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak apa, yang nggak ada menciptakan dirinya sendiri tiba-tiba ada. Kan tidak ada di dunia ini yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Ya kan? Nah, maka ini sudah pertanyaan retoris, sekali lagi saya tadi sampaikan. Pertanyaan retoris. Sebenarnya ketika orang melihat, sekarang pilihannya ada dua. Mereka diciptakan atau mereka menciptakan diri sendiri. Nah, mereka menciptakan diri sendiri nggak mungkin. Berarti mereka diciptakan kan seperti itu. Kemudian am khalaqus samawati wal ard. Ya, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun? Apakah mereka yang punya khazain, harta, ya, atau kekuasaan dari Rob? Mereka lah yang menguasai, ya, dan seterusnya. Amlahul banatu walakumul banun, ya. Ketika mereka menyangkal, mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak perempuan, ya kan? Maka Allah katakan amlahul banat walakumul banun. Apakah bagi Allah itu anak perempuan dan bagimu anak laki-laki? Nah, ini kan masuk apa ya? Allah saya kan zaman dahulu itu perempuan tuh, anak perempuan tuh kan dianggap kurang ini ya, kurang disukai ya, seperti itu ya. Ya bukan di zaman sekarang tentunya, zaman dahulu ya. Itu orang anak perempuan kurang disukai. Nah, yang kurang disukai itu dikasihkan ke yang menciptakan dunia ini, kan nggak masuk akal gitu kan. Amtas aluhum ajron fahum mukramin muskolun. Apakah kamu itu minta apa? Maksudnya Nabi Muhammad SAW, apakah kamu itu minta upah ke mereka sehingga mereka harus membayar kamu? Kerepotan sehingga nggak mau beriman gitu ya, karena kalau saya dengar saya beriman saya harus bayar Nabi Muhammad, apakah seperti itu ya kan? Kan tidak, dan seterusnya ya. Di sini banyak sekali dalilnya bisa kita renungi ketika kita baca surat At-Tur ya, kita baca tafsirnya, kita akan lebih dapat ini bagaimana hujah kuatnya hujah Allah dalam mendebat orang-orang yang membangkang. Dan ini sangat banyak poin-poin yang disampaikan ya, dari terkait penciptaan ya, karena kan ada yang tidak percaya dengan Allah sebagai pencipta dari awal, ada yang percaya pada Allah sebagai pencipta tapi tidak percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi misalnya, terbatas ciptaannya. Ada yang percaya itu semua tapi memberikan sifat-sifat yang salah kepada Allah, seperti tadi Allah punya anak perempuan ya, dan seterusnya. Kemudian ada yang percaya Allah tidak punya anak perempuan, percaya pada Allah dan seterusnya, tapi tidak percaya pada Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ini dikumpulkan ya, hujah-hujah itu semuanya dikumpulkan dalam ayat-ayat ini. Maka kita, ini ayat yang menarik sekali untuk direnungkan ya. Kita lanjut lagi. Kemudian jenis selanjutnya ini masih sama ya. Jadi untuk mendebat, untuk mengalahkan para penentang tadi ya. Ini sudah di awal yang pertama, yang kedua al-istidlal bil mabda' alal ma'ad ya. Ini Allah menggunakan hujah mabda' ini awal penciptaan untuk nanti ma'ad, untuk pengulangan penciptaan ya, mengulang penciptaan ya. Ini ada beberapa ayat, contohnya afa'ina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Apakah kami lelah dengan penciptaan yang pertama? Ini juga sama ya, hampir mirip dengan yang istifham tadi. Jadi mereka dikasih suatu case yang mustahil ya, yang mana itu akalnya mengucapkan mustahil, karena mengatakan di ayat ini dikatakan apakah itu capek dengan apakah mereka itu akan menggunakan hujah bahwasanya Allah tuh capek sudah bikin dunia dan seisinya ini di pertama, di awal ya maksudnya, sehingga Allah nggak akan mampu mengulangi lagi gitu kan. Balhum filabsin min khalqin jadid. Pada hakikatnya mereka nggak pernah mengatakan itu. Mereka nggak akan mengatakan Allah tuh capek gitu kan. Hanya saja mereka ingin membuat keraguan, hanya mereka tidak ingin percaya bahwasanya Allah akan menciptakan kembali gitu ya. Karena apa? Karena
Ya mereka orang-orang kafir Quraisy ya saat itu kan ya takut gitu kalau diciptakan lagi, karena ini artinya mereka harus bertanggung jawab pada perbuatan perbuatan jelek mereka. Itu kan contohnya ya. Dan itu salah satu hal yang paling diingkar, yaitu hari kebangkitan. Ya. Nah, maka di sini Allah tadi ya katakan, kalau Allah tidak capek, nah ini kalau kalau dijawab ya, afa'ayina bil khalqil awal, apakah Allah capek menciptakan manusia pertama kali? Ya. Jawabannya tidak kan? Jawabannya tidak capek. Ya kalau tidak capek kan berarti bisa ngulang lagi begitu maksudnya ya. Jadi itu tujuan dari argumennya itu sebenarnya. Kemudian di ayat yang lain, ayat sabul insanu ayyutraka sudah, ya, apakah manusia akan dibiarkan sia-sia? Alam yakunut fatam mimani yumna, ya, bahwasanya manusia itu diciptakan dari nutfah, ya, makana alaqatan fakhalaqa fasawwa, kemudian dari nutfah itu menjadi segumpal daging dan kemudian diciptakan oleh Allah dan dibaguskan penciptaannya, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, ya, kemudian Allah juga buat pasangan-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, bukankah yang seperti itu yang bisa menciptakan seperti itu tadi, maka sangat mudah untuk yuhyal maut, menghidupkan yang mati, ya. Allah saja bisa bikin yang dari nutfah tadi menjadi manusia yang utuh. Allah bisa punya kuasa untuk membuat pasangan-pasangan laki-laki dan wanita. Maka untuk menghidupkan yang mati ini bukan sesuatu yang sulit. Itu bagi Allah. Ya, Allah yang sudah menciptakan di awal, maka Allah lah yang bisa menciptakan kembali. Ya. Kemudian di ayat yang lain, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tarahib innahu ala raj'ihi laqadir, surat At-Tariq ya. Maka hendaklah manusia melihat apa yang dia dari apa diciptakan dari air yang memancar yang keluar dari sulbi, ya. Kemudian innahu ala raj'ihi laqadir, dan sungguh bagi Allah itu sangat mudah untuk mengulang itu semua, gitu kan. Jadi maksudnya ini sama ya, intinya Allah ingin menampakkan bagaimana hari akhir itu mungkin dengan membandingkannya dengan sesuatu yang sudah terjadi, gitu ya. Kemudian juga banyak sekali di Al-Qur'an istidlal bi hayatil ardi, ya, istidlal atau berdalil dengan hidupnya bumi setelah matinya, ya, dengan turunnya air, ya, turunnya hujan yang mana itu akan membangkitkan atau menumbuhkan tanaman-tanaman dan bumi jadi hidup, ya. Ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya annaka taral ardo khosyiatan, bahwasanya engkau melihat bumi itu khosyiah atau kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat, setelah kami turunkan air maka dia menguning dan tumbuh, gitu ya. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta, ya. Sungguhnya yang mampu menghidupkan bumi yang mati tadi, maka juga bisa menghidupkan manusia yang mati, seperti itu. Jadi dalilnya bumi mati bisa dihidupkan, apalagi manusia, seperti itu. Ya. Kemudian masih ada 5 ya. Dan 3 lagi ya. Aduh. Oke. Kemudian ibtalu da'wal khasm bi itsbati naqidiha. Jadi membantah dakwah atau argumen para penentang dengan menetapkan yang kebalikannya, ya. Di sini ada contohnya di ayat kulman anzal kitab alladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah tsumma tarhum fi khawdihim yal'abun, ya. Ya raddan 'alal yahud fima hakahullahu anhum biqaulihi wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Jadi orang-orang Yahudi itu mendakwah, ya, dalam yang direkam oleh Allah dalam surat Al-An'am, ya, yang mana Allah katakan wa ma qadarullah haqqa qadrihi, tidaklah mereka itu orang-orang Yahudi itu memberikan porsi atau kedudukan pada Allah sebagaimana kedudukan yang layak, seperti itu ya. Idz qalu, ketika mereka mengatakan ma anzalallahu ala basyari min syai', ya, tidaklah Allah itu turunkan atas manusia itu sesuatu, ya.
Maka Allah balas, "Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas." Ya, yang mana siapa coba yang menurunkan kepada Nabi Musa suatu kitab gitu kan? Suatu kitab pada Nabi Musa yang mana itu berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Yang mana kemudian mereka tampak Allah Allah ungkap tuh ya, taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Ya, yang mana kalian jadikan itu kertas-kertas yang kalian sembunyikan dan juga kalian tampakkan. Jadi ada yang ditampakkan wa tukhfuna katsira dan juga disembunyikan, banyak yang disembunyikan. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Ya, dan juga mereka itu telah diajarkan malam taklamu yang tidak kalian ketahui engkau maupun bapak-bapakmu. Maksudnya kulillah, maka katakanlah bahwasanya yang melakukan itu semuanya Allah. Artinya yang menurunkan kitab itu ya Allah, ya, yang menurunkan kitab itu Allah. Maka bagaimana mereka katakan ma anzalallahu ala basyarin min syai'? Bagaimana mereka katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pada manusia, padahal mereka sendiri dikasih bantahan yaitu yang kebalikannya. Allah tuh menurunkan seperti itu ya. Ya, dengan dengan dalil-dalil yang telah disebutkan ini. Ya. Kemudian yang keempat as-sabr wa taqsim, ya. As-sabr wa taqsim ini salah satu thariqah atau cara untuk meneliti ya istilahnya ya. As-sabr wa taqsim itu berarti kayak bihasril awsaf, membatasi suatu sifat, wa ibtalu ayyakuna wahidin ayyakuna wa ibtalu ayyakuna wahidun minha illatan lil hukmi, dan membantah salah satu itu menjadi illat dari hukum. Oke. Mungkin kita lihat contohnya saja langsung ya, as-sabr wa taqsim. Jadi as-sabr wa taqsim ini mudahnya begini, misalnya kita mau mendefinisikan khomer gitu ya. Apa tuh khomer? Ya kan? Khomer itu adalah minuman. Itu jelas ya, minuman yang punya sifat. Ya, minuman itu kan banyak tuh. Ada minuman yang menyegarkan. Ada minuman yang manis, ada minuman yang asin. Kok asin sih? Nggak ada ya. Ada minuman yang pahit ya, jamu gitu kan. Ada minuman yang mungkin pedas gitu ya. Dan seterusnya. Minuman kan banyak. Nah, sabr wa taksim itu kita sebutkan dulu semua sifatnya. Misalnya kita mau tahu khamar itu apa. Khamar itu minuman, ya kan? Kemudian minuman yang apa? Minuman itu ada banyak tadi kita sebutkan. Disebutkan semuanya. Sekarang khamar itu manis nggak? Tidak, misalnya. Khamar itu pahit nggak? Misalnya tidak. Khamar itu menyegarkan tidak? Tidak. Misalnya ini misalnya ya. Nanti ya terakhir sampai khamar itu memabukkan tidak? Iya. Oh berarti khamar itu adalah minuman yang memabukkan, seperti itu. Itu sabr wa taksim. Jadi disebutkan dulu semua sifatnya, kemudian kita bantahin satu persatu. Kita lihat satu persatu cocok nggak dengan realita dari dari hal yang kita mau sebutkan atau definisikan tadi. Itu disebut as-sabr wa taksim. Jadi ini juga salah satu thariqah yang digunakan di Al-Qur'an, ya. Misalnya tadi sudah sempat disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ya, atau Allah sebutkan di ayat yang lain lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata, seandainya ada zat atau ada yang lebih dari satu, artinya ada lau kana fihi ma alihatun, seandainya ada ilah selain Allah di bumi dan langit itu, maka lava sadata, maka bumi dan langit itu akan hancur. Itu sebenarnya kalau dirinci atau dirunut, itu ada unsur sabr wa taksim. Karena di situ Allah sebutkan, seandainya ada dua pencipta, ya, maka kalau ada dua pencipta, ada tiga kemungkinan. Ya, Kak? Yang pertama, pencipta A lebih kuat dari pencipta B. Ya. Pencipta A lebih kuat dari pencipta B. Atau pencipta B lebih kuat dari pencipta A. Maka ini nggak mungkin, karena mereka akan saling mengalahkan. Ya, mereka akan saling mengalahkan. Maka kalau ada yang lebih kuat, ya otomatis yang tidak lebih kuat tidak disebut pencipta dong, tidak disebut yang maha dong, karena yang maha itu hanya satu, kan kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ada salah satu yang lebih kuat, ini nggak mungkin. Kemungkinan kedua, sama-sama
eh, sama-sama membangun bumi dan langit kayak gitu kan. Yang A membangun yang bumi, yang B membangun yang langit misalnya. Berarti kan nggak mahal juga dong, benar nggak? Kan harusnya pencipta itu yang namanya menciptakan ya kuasa untuk menciptakan semuanya. Kenapa harus dibagi seperti itu? Berarti ini nggak cocok juga. Kemudian yang ketiga, mereka semua menciptakan. Yang ini menciptakan bumi dengan model A, yang ini menciptakan bumi dengan model B. Sedangkan buminya satu. Berarti apa? Mereka akan saling mengalahkan. Ya, makanya di Al-Quran langsung disebutkan la fasadata. Kalau ada dua pencipta, maka akan hancur dua-duanya karena saling mengalahkan seperti itu. Itu di antara contoh sabro taksim. Atau tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Manusia itu antara diciptakan atau menciptakan dirinya sendiri, ya kan? Nah, ini juga salah satu sabr wa taksim. Jadi kemungkinan dalam kita ada di sini tuh cuma ada dua, yaitu antara kita diciptakan atau kita menciptakan diri kita sendiri. Nah, yang menciptakan diri sendiri mungkin nggak? Nggak mungkin. Begitu. Makanya yang tersisa hanya yang diciptakan saja. Bahwasanya kita itu diciptakan. Nah, di sini ada ayat yang terkait dengan ini terkait dengan dakwah atau uh, apa ya istilahnya akidah atau kepercayaan, nah kepercayaan lebih tepat, kepercayaan dari kaum Quraisy ya saat itu musyrikin Quraisy bahwasanya ada beberapa ada ini ya hewan-hewan tuh nggak semuanya boleh dimakan ya mereka disebutkan di surat Al-An'am mungkin bisa dibaca bahwasanya mereka katakan ada sebagian waqalu hadi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasya'u bizamihim. Bahwasanya ini ada beberapa hewan yang tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki seperti itu. Wan an'amun hurrimat zuhuruha wan amun la yadhkuru smallahi dan seterusnya. Jadi ada beberapa yang mereka sebutkan ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan. Ini banyak disebutkan di Al-An'am kalau mau membaca lebih lengkap ya. Nah, di sini nggak saya panjangkan, ya langsung saja Allah bantah. Ya, Allah bantah kepercayaan mereka itu dengan mengatakan, dengan memberikan sabar wa taksim atau menyebutkan jenis-jenis dari hewan. Ya, Allah sebutkan hewan itu ada 8 jenis. Ya, sama niat azwaj, 8 pasang. Ya. Sebenarnya 8 yang berpasang-pasangan. Minat doknifna ini, wa minal ma'zisna ini. Domba 2, kambing 2. Gitu kan? Ya, maksudnya laki perempuan ya, itna ini di sini. Kul ini harrama amil unsayani. Apakah yang diharamkan itu yang laki-laki, dua jantan ini, atau dua betina, atau dua-duanya? Seperti itu. Kemudian waminal ibilisna ini, waminal bakorisna ini. Unta 2 jenis juga, ada jantan dan betina. Bakor sapi juga ada 2 jenis, ya kan? Jantan dan betina. Jadi Allah sudah sebutkan ada 8 nih antara domba jantan dan betina, kambing jantan dan betina. Kemudian apa? Unta jantan dan betina. Kemudian sapi jantan dan betina. 8 ini mana yang diharamkan? Kayak gitu. Yang mana yang diharamkan? Kalau misalnya yang diharamkan salah satu, ya Allah bantah di situ. Am kuntum syuhada wa wassakumullahu bihada. Benar kamu punya saksi bahwa Allah mengharamkan itu, ya kan? Pada hakikatnya mereka nggak mengharamkan satu jenis, tapi mereka mengharamkan secara spesifik. Misalnya, yang nggak boleh itu unta yang mengandung anak 3 kali dan seterusnya. Itu ada penjelasannya ya. Ya. Uh, nah, di situ Allah bantah itu tadi. Bahwasanya unta, bagaimana kamu mengatakan bahwasanya unta jenis ini, ya, yang diharamkan, unta yang punya spesifikasi seperti ini. Am kuntum syuhada, apa kamu punya saksi ketika Allah memberikan wasiat kalian terhadap hal itu? Ya, mereka nggak bisa jawab, mereka nggak punya saksi. Nah, itu ya diantaranya ya. Jadi Allah sebutkan dulu semua sifat-sifat. Ada nggak kalian misalnya haramkan di antara 8 jenis ini? Coba satu-satu. Ternyata nggak ada yang diharamkan. Dari semua satu jenis itu nggak ada yang diharamkan ya. Dari 8 jenis itu nggak ada yang diharamkan. Tapi yang diharamkan adalah unta, misalnya perempuan yang punya betina yang punya sifat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terlalu sangat spesifik. Maka ketika mereka sudah spesifik seperti itu, mereka tidak bisa bantah di awal, maka Allah langsung katakan, mana dalilnya seperti itu. Ya. Terakhir,
Ifhamul khasm wa ilzamu bibayani anna muda'ahu yazamul qaul bima la ya'tarifu bihi ahadun. Ya, ini juga mengalahkan atau membantah dengan hujjah ya, para pembantah, penentang itu, dan mengilzam dengan anna muda'ahu yazamul qaul bima la ya'tarifu bihi ahadun. Bahwasanya apa yang mereka dakwahkan atau yang mereka argumen mereka itu melazimkan perkataan yang tidak diakui, tidak dikenali oleh seorang pun, ya. Jadi contohnya gini, ketika mereka mengatakan, ini saya ringkas saja, bahwasanya Allah itu mereka membuat perkataan ya, wa kharaqu lahu banina wa banatin bi Allah tuh punya anak, gitu kan? Allah tuh punya anak. Maka sebentar. Maka apa dalil, apa bantahan Allah? Ya, anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin? Ya kan? Kan namanya anak itu ilzamnya apa? Kalau namanya punya anak, itu pasti ada yang mengandung. Ya enggak? Berarti pasti ada perempuan, pasti ada. Berarti kalau ya, berarti Allah itu punya pasangan seperti itu. Ya kan? Nah, maka Allah katakan, anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Sedangkan Allah nggak punya pasangan. Ya, bagaimana mungkin ada anak tapi nggak ada pasangannya? Nah, ini kan ilzamnya ya. Jadi lazimnya ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, berarti mereka seolah-olah mengatakan Allah itu punya pasangan. Padahal tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan seperti itu. Bahkan mereka sendiri mengatakan Allah itu punya pasangan. Seperti itu kan. Nah, ini ya penjelasannya fanafat tawalud dan seterusnya. Jadi itu simpelnya yaitu Allah menggunakan ilzam. Kalau kamu menggunakan dalil ini, ilzamnya seperti ini. Benar nggak? Kalau enggak berarti salah malzumnya seperti itu. Berarti yang dalil tadi itu salah karena ilzamnya nggak benar, kayak gitu ya. Jadi itu diantara jenis-jenis debat dan cara Al-Quran mendebat. Tentunya masih banyak lagi, masih kalau kita kulik ya dalam Al-Quran ini sangat banyak jenis-jenis yang lain, tapi pada pertemuan hari ini kita cukupkan ya karena sudah pas 1 jam. Ya mungkin saya kembalikan ke siapa ini, ke MC-nya ya untuk barangkali ada tanya jawab. Betul. Ya, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Zuhroni atas penjelasan terkait debat di dalam Al-Quran. Mungkin akan kita buka sesi pertanyaan ya untuk satu penanya. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Bisa raise hand kalau ingin via audio ataupun bisa melalui via chat. Jika belum ada, kita bisa melanjutkan sesi pertanyaan di grup. Kemudian nanti Ustadz Zuhroni bisa menjawab ketika ada waktu luang saja, tidak mengapa. Mungkin ada beberapa peserta yang nanti baru kepikiran dengan pertanyaan tertentu, dipersilahkan untuk disampaikan di grup. Kalau begitu, sesi di hari ini kita cukupkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada Ustadz dan pada para peserta yang telah mengikuti pembelajaran kelas dengan baik. Jangan lupa bahwa seperti biasa di antara minggu ke minggu ada kuis yang kemudian bisa dikerjakan oleh para peserta, dan sampai jumpa di kelas selanjutnya, di kelas terakhir. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Masih banyak.